Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan, akan kenalkan salam budaya ke Bapak dan Ibu. Saya sampaikan salam budaya, tolong jaga dengan lestari budayaku. Pasti ini salamnya salam budaya. Hingga nanti kalau suatu ketika ketemu di DI atau di mana ada orang salam budaya, jadinya lestari budayaku. Tapi ingat, sebenarnya 5 WIB, tidak boleh dikurangi satu surat. Jadi kalau dikurangi bermasalah dengan pilkada. Baik, kita coba salam budaya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pagi ini kita akan wajib kunjung situs. Kita akan mengunjungi situs. Mungkin nanti kita kalau jadi kita ke salah satu acara desa di Logandeng. Kita ada acara desa di sana yang sebentar lagi akan kita lindungi, dan mungkin orang tidak menganggap bahwa itu merupakan peninggalan dan potensi di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin Pak Dwi yang menjadi Logandeng juga aktif di sana, ada acara desa. Kemudian nanti setelah ke acara desa kita akan lanjutkan ke Cam. Kemudian yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, beruntung dengan bisa dapat giliran di 2020 karena antriannya padat banget. Jadi untuk wajib kunjung situs pada dulu ketika kami masih organisasi lama, wajib kunjung museum dan wajib kunjung situs itu ada di kewenangan saya. Tapi dengan organisasi baru, Dinas Kebudayaan menjadi Gundul Kabudayan, maka museum ini menjadi bagiannya pekerjaan sejarah bahasa. Itu banyak Pak Sugi, tidak ada bahasa. Sehingga nanti kalau mengajukan lagi ya, ajukan wajib kunjung museum, makanya kepala dinas, lalu BKM, bukan BKS, lalu BKS dan sebagainya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan BKS ini kita diatur dengan protokol kesehatan yang ketat. Makanya kemudian diberikan hasil, kemudian masker, kemudian nanti disiapkan sanitizer sama teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita siapkan 2 bis, sekalipun hanya 30 orang, nanti menjadi 2 bagian. Silakan memilih nanti. Kita ada 2 bis, jadi tidak boleh jejeran. Nah, sekarang mereka jejeran nggak boleh, bukan mungkin. Jadi kita siapkan 2 bis dengan kapasitas ya 30 sampai 50 tempat duduk. Padahal semangat mau 50, jadi semua silakan nanti diatur, kemudian disesuaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, Dinas Kebudayaan punya pesan untuk penjenengan. Nanti ketika di lapangan mendapatkan sesuatu pengetahuan, tolong menjadi satu yang mungkin bisa ditularkan kepada mungkin sesama guru atau mungkin kepada anak didik sebagai tambah wacana untuk mengajar. Jadi ini tujuannya sama. Jadi konsep wajib kunjung situs ini bagaimana kita mengenalkan situs yang ada di Kabupaten Gunung Kidul kepada warga Gunung Kidul, karena kita tuh banyak banget, dan saya yakin banyak yang belum gitu. Dari Semen kita sudah di Risan, dan ada batas wilayah Kasunanan Kasultanan, kemudian ada penjelasan gambar, terus sana banyak. Nanti kalau sempat tolong di-download melalui aplikasi Cakrawala Budaya Kajinaga melalui Play Store. Itu bagus, itu bisa sebagai acuan ketika Bapak Ibu Guru mungkin akan tambah materi ke anak-anak. Cakrawala Budaya Kajinaga itu lengkap, jadi dari cagar budaya, kemudian kuliner, kemudian kasanah dari zaman ke zaman, dari zaman Megalitik sampai zaman sejarah. Cakrawala Budaya Kajinaga melalui Play Store. Silakan nanti diklik, kemudian dilihat bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, kebudayaan ini kalau biasanya kita kunjungan itu makannya on the spot. Biasanya kami makan di lokasi, jajan di sana. Tapi aturan protokol kesehatan kita tidak perlu jasa, karena kita tidak tahu yang kita jajani itu steril atau tidak. Sehingga maaf nanti Bapak Ibu akan dibekali, ada snack, ada makan siang, nanti silahkan dinikmati rasa-rasa ya, karena memang kami tidak masak sendiri, jadi oleh masak mungkin yang kami masak
ngerasani, masa ada budaya itu asin. Yang jelas ini kami sampaikan ke penjenengan ini karena kami juga terikat dengan penyedia jasa sehingga mungkin nanti dinikmati saja. Kemudian yang menjadi penting mungkin kami tidak bisa melayani secara sempurna karena semua berproses dan mewakili teman-teman nanti yang akan mendampingi. Apabila ada hal yang kurang sempurna, tak cicil, kami mohon maaf. Kemudian kami punya pesan juga bahwa kabarkan kepada orang lain tentang apa yang kami lakukan dengan baik, tapi yang tidak baik tolong jangan kabarkan, nanti akan menjadi aib kami. Mungkin itu Bapak dan Ibu, selamat menikmati kunjungan situs. Kemudian nanti silakan berbagi menjadi dua, terserah mau membaginya kayak apa. Dan setelah ini kita sesi foto dua kali, sesi foto di sini, kemudian sesi foto di depan bis. Karena kami itu ketika diperiksa di BPK itu digelok hasilnya kan murah, mungkin fotonya, kemudian maskernya pakai enggak, kemudian bisa sisi seluruh, karena kami bisa dua, harus dua, nah habis seluruh ini kami dalam rangka memenuhi standar layanan kami kepada masyarakat. Demikian dan mari kita awali kegiatan kita juga. Perhatian siap untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa silakan. Sudah cukup, kita lanjut ke sesi foto. Yo, salam budaya. Salam budaya.
Baik, sudah sarapan semua ya? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah terima honor transport? Sudah. Ya harapannya nanti ketika keliling bisa lebih semangat karena memang cukup melelahkan kalau keliling belum sarapan, belum terima honor itu biasanya lemas. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di situs Candi Plausan. Menarik sekali menurut saya situs candi ini. Kemarin saya ketemu teman saya yang belum lama menikah. Jadi katanya itu wanita zaman sekarang itu cenderung lebih praktis katanya. Karena kalau nesu marah itu cuma dibeliin cilok, cireng, seblak itu udah diem gitu, udah tenang suasana. Tapi wanita zaman dulu katanya tuh kalau sekalinya marah ngambek itu minta dibikinin candi. Nah, kayak candi ini. Seperti ceritanya kisah Roro Jonggrang dan sebagainya. Nah, apakah kemudian Candi Plausan ini bentuk sebuah pemberian atau permintaan dari seorang istri kepada suaminya? Di tengah-tengah kita sudah ada Pak Wahyu, beliau arkeolog senior dari BPCB Jateng yang nanti selama kurang lebih 1-2 jam akan mengajak kita keliling situs Candi Plausan ini, baik dari Candi Plausan Lor hingga Candi Plausan Kidul. Kepada Pak Wahyu, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Silakan. Baik, matur nuwun, terima kasih Pak Hadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Harus komplit karena kita di sini berada di sebuah lingkungan cagar budaya, gitu ya. Dan kita juga Indonesia intinya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dari SD, guru. Bukan SD tapi guru. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ada yang ke Plausan? Belum. Kalian sudah pernah? Belum, nggih, rata-rata belum, nggih. Maka tadi saya lihat kok antusias sekali sampai berlari ingin segera masuk. Menandakan sesuatu yang mungkin menarik ya bagi Bapak Ibu sekalian. Ya inilah, saya bukan arkeolog, bukan apa, tapi saya ya baru 21 tahun melihat candi terus di sini. Jadi kebetulan kami bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana tugas kami sehari-hari salah satunya adalah bagaimana melestarikan sebuah candi ini. Nah, ini salah satu contoh. Melestarikan dalam bentuk apa? Salah satu ini yang pakai terpal kuning ini kita baru adakan kegiatan pemugaran ya, tapi karena ini hari Sabtu pemugaran berhenti karena hari Sabtu kita libur, kita hari jam kerja Senin sampai Jumat. Kemudian ada kegiatan pembersihan ya, artinya perawatan rutin candi. Kemudian juga ada kegiatan yang namanya pemanfaatan cagar budaya, yang salah satunya di sini ada kita memberikan informasi terkait Candi Plausan ini ya. Nah, karena saya 21 tahun memandangi batu-batu ini, akhirnya saya bisa memetik sebuah apa ya namanya kesimpulan. Ternyata batu ini bisa bicara, Bapak Ibu. Percaya enggak? Kalau saya percaya, artinya bicara apa? Membicarakan sesuatu hal terkait dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Contoh ya, nah, ketika kita memandang candi-candi ini, kok ada hal yang menarik terkait dengan apa namanya, dari sisi keletakannya saja ya. Candi Plausan dengan Candi Prambanan itu tidak jauh berbeda, hanya sekitar 1 km di sana tuh sudah Candi Prambanan, sudah kelihatan. Candi Prambanan, Candi Plausan, tidak ada lagi Candi Sewu, ada lagi Candi Sojiwan. Jadi saya memang Prambanan ini kawasan pada waktu itu adalah kawasan Brahmana, atau artinya tempat suci di mana di situ banyak sekali didirikan bangunan-bangunan suci. Dan yang menarik lagi, Plausan ini berkonsep agama Buddha. Di Prambanan konsepnya agama Hindu. Kedua candi ini sama-sama didirikan oleh titah raja. Ada Buddha, ada Hindu. Kita lalu berpikir, apa yang dapat kita tarik? Toleransi. Ya, batu itu sudah bicara seperti itu. Ayo, ini kita sudah ngajarkan tentang toleransi kehidupan beragama, tentang gotong royongan. Kalau nggak kita gotong royong, kita nggak mungkin bisa bangun candi sedemikian megah, gitu. Nah ini sebenarnya konsep-konsep seperti ini yang harus kita tularkan ke anak-anak kita ya. Artinya bahwa tidak hanya sekedar mengunjungi, melihat, selesai, tapi ya kita ajarkan suatu karakter yang sangat penting bagi anak-anak itu.
Itu memang yang sudah diajarkan. Konsep ketuhanan jelas, ini adalah tempat ibadah. Sejak dulu kita sudah mengenal sesuatu yang perlu kita sembah, perlu kita agungkan supaya mendapat kehidupan yang damai dan sejahtera. Ini juga tertanam di sini. Bahkan kelima Pancasila itu di dalam Pancasila semua terkasih di dalam cagar budaya. Maka ini pentingnya kita melestarikan cagar budaya. Nah, sekarang ke Candi Pelausan. Nah, Candi Pelausan ini kalau secara arkeologi kita mandangnya adalah dari sisi kapan bangunan itu didirikan. Biasanya orang kan bertanya seperti itu, ini dibangun kapan toh? Kemudian siapa yang mendirikan gitu ya? Nah, kalau kita bicara siapa yang mendirikan, ini sebenarnya banyak teori ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang sering kita pegang di sini ada teorinya yang namanya dari Kasparis, seorang peneliti dari masa Hindia Belanda pada waktu itu. Dia menyebutkan bahwa candi ini didirikan oleh Sri Kahulunan. Sri Kahulunan dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan. Ya, Sri Kahulunan itu siapa? Dia adalah ratu atau putri raja yang kemudian dia beragama Buddha. Kemudian dia mendirikan bangunan ini. Kemudian dia dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan. Rakai Pikatan itu siapa? Rakai Pikatan itu yang memprakasai ketika dia menjadi raja membangun Candi Prambanan. Rakai Pikatan jelas beragama Hindu di sini. Maka arsitektur di dalam Candi Pelausan ini mencerminkan perpaduan antara Buddha dan Hindu. Kalau Buddha itu ada dua candi induk ya, sama kembar itu. Itu selalu di atapnya itu ada bentuk stupa. Nanti bisa disaksikan. Nah, stupa itu adalah ciri khas di dalam bangunan-bangunan agama Buddha. Sementara yang kecil-kecil ini namanya Candi Perwara di depannya yang kecil-kecil ya, termasuk yang akan baru dibangun itu adalah candi yang memiliki arsitektur kental agama Hindu. Candi-candi Hindu akan seperti itu. Dia tidak punya stupa. Nah, dan yang menariknya lagi, ini tadi saya sampaikan adalah candi yang dibangun oleh Sri Kahulunan atau Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan. Pada saat itu Rakai Pikatan belum sepenuhnya menjadi raja. Maka dia memahatkan prasasti. Jadi Candi Perwara kecil-kecil ini adalah candi-candi gotong royong. Artinya raja-raja bawahan, raja-raja kecil pada waktu itu, kalau kita bisa mengatakan sekarang bupati-bupati lah begitu ya, itu mempersembahkan atau membantu untuk mendirikan candi-candi yang kecil ini. Termasuk nama Rakai Pikatan juga dipakai di salah satu candi kecil ini, Candi Perwara. Nah, itu yang dapat kita petik. Artinya masa lalu tidak hanya kita sebatas hanya mengingat-ingat suatu peristiwa sejarah, tetapi ternyata di balik itu semua ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik dan kita tuangkan kepada terutama kepada anak didik kalau kita bicara terkait dengan pendidikan. Jadi ketika anak didik ke sini kita bisa mengajarkan bagaimana mereka bertoleransi, bagaimana kita bisa menjadi Indonesia yang sepenuhnya bangsa yang ramah tamah, bangsa yang suka bergotong royong, bangsa yang ya ini yang terpenting ini ketekunan. Bukti batu ini sudah bicara itu. Kalau tidak ada ketekunan pada waktu itu untuk mengerjakan sesuatu hal, tidak akan bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti ini. Ini sangat luar biasa. Sekarang pun kalau kita diminta untuk bangun seperti ini, kami rasa kalau sudah pada sambat ya. Ini batu satu ngambil dari kali. Ya ini kan batu andesit semua dari kali aliran lahar Merapi dibawa ke sini. Kemudian mereka memahatkan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa. Ini karena apa? Ketekunan. Nah, ini yang kita ajarkan adalah ketika saya mengajarkan itu juga kepada anak-anak didik, artinya kami juga ada kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya mengajar cagar budaya yang kami sampaikan ke anak-anak didik. Kami selalu tanamkan itu. Ayo kita tekun supaya apa? Dengan ketekunan kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini fungsinya dari cagar budaya adalah salah satunya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke Candi Pelausan ya. Ini Pelausan ini terbagi sebenarnya bukan terbagi, tapi karena ada jalan tadi yang melintas di depan, seolah terbagi ada Pelausan Lor dan Pelausan Kidul. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan kompleks karena di Candi Pelausan ini menarik, dia dikelilingi oleh parit. Nah, jadi dikelilingi oleh parit,
dan sampai ke candi yang nanti kita sana namanya Pelausan Kidul. Jumlahnya ada 2 candi induk perwara ini tadi, 2 candi kembar. Kemudian ada ini candi induknya ada 2, perwaranya yang berbentuk stupa itu ada 116, kemudian perwara yang berbentuk seperti candi ini ada 58. Tapi sampai tersebar sampai ke Pelausan Kidul. Nah, kurang lebih demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke dunia lain, dunia lain di luar kemampuan langsung masuk ke dunia lain. Monggo silahkan. Oke, monggo, mari kita derek nanti bisa banyak hal dan bisa kita gali bersama-sama. Oke, monggo. Pertanyaan sambil jalan ya Pak. Iya, tata sekarang aja kita tata, kita kumpulkan, tapi bukan berarti batu ini bagian dari kelompok bangunan. Bisa aja ini dari kelompok bangunannya. Ini baru kita kumpulkan. Nah, iya, sudah zaman sekarang. Iya, sudah zaman sekarang. Dan nanti kalau sudah bisa kita setel, kita kumpulkan, kita pugar seperti itu. Karena satu batu dengan batu yang lainnya kalau tidak gabungan ya dia tidak nempel. Kayak main puzzle ya. Kita cari. Ini bagian dari jadi perwaraan kalau Sudah putaran. Elok tenan ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Allah. Pahatan. Ini salah satu contohnya. Iya, Jawa kuno. Bukan Jawa baru ya, tapi Itu apa bacaannya, Pak? kalau secara pasti saya nggak tahu, Bu. Tapi ya jelas ini semuanya kalau candi-candi ini tadi sampaikan karena ini persembahan dari raja-raja bawahannya, setidaknya ada tulisan Dharma dari siapa? Dharma itu bukan dari raja. Termasuk ikatan tadi juga menuliskan menorehkan. Setiap candi pasti ada tulisan-tulisan tapi beda-beda. Ada yang masuk. Berarti ini tulisannya sudah Ini udah pugaran tuh, Pak. Ini sudah dipugar. Nah, tapi tulisannya sudah tidak dulu seperti itu. 2006 itu gempa itu pugar lagi, Pak. 2006 kebetulan tidak rubuh bruk, cuma mungkin atap stupanya itu ada yang lepas gitu. Tapi yang rubuh itu enggak. Nah, ini keelokan yang kita dulu waktu itu juga kenapa kok tidak sampai jatuh rubuh karena mereka sudah punya teknologinya, caranya. Ya tadi itu antara batu satu dengan batu yang lain ada pengaitnya, tidak dilem pakai endok. Karena Maksudnya ada semen sama sekali? apa? Tidak ada semen sama sekali. bisa ya, Pak ya? Iya. Jadi di dalam itu ada Dhyani Buddha namanya. Dhyani Buddha itu dia berupa patung kalau di sini ya, patung-patung Buddha itu dia tugasnya untuk mengajak umat manusia supaya ayo hidup baik, supaya kita bisa sama-sama terangkat ke nirwana atau ke surga. Nah, berdoanya itu ada di sini Mas, umat. Oh, di sini. Yang di dalam itu khusus untuk para biksu-biksu yang berdoa. Umatnya yang di sini. Ya. Berarti tetap di dalam itu enggak pernah dimasukin pengunjung juga enggak boleh. Kalau sekarang karena kondisi kita masa Covid kita tutup sementara. Kalau hari tidak Covid, kita masuk. bisa boleh. Biasanya Terus itu ada di gerbang ada batu apa belum dipahat atau Ya. gimana itu? Jadi saya sampaikan di dalam pemugaran kami kalau kita tidak menemukan batu aslinya, kita ganti seperti itu dengan tidak dipahat supaya menjadi pertanggungjawaban kalau itu batu baru. Karena kita nggak menemukan lagi batunya. Kalau kita temukan pasti kita kembalikan. Itu ada tubuh candi. Itu bagiannya dari Dhyani Buddha tadi yang artinya Buddha dia masih punya tanggung jawab untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Jadi ini adalah gambaran dari Dhyani Buddha atau orang-orang yang punya kewajiban untuk ya tingkatannya seperti itu. Terus kemudian yang atas itu adalah nirwana atau atap candi.
Dan ini semuanya adalah replika dari gunung sebenarnya. Ini makhluk ini untuk dikaitkan dengan motif batik atau apa dan sebagainya. Jadi ada satu kekasan misalkan di pelosok ada motif belasan misalnya, lalu kita apa namanya untuk hiasan-hiasan seperti ini kita masukkan ke ekonomi kreatif. Salam budaya. Salam budaya. Ini kan dulu hasil dari sini ketika ini kan juga dulu setinggi ini. Setinggi ini? Kita gedung, kita temukan, kita coba pindahkan dulu sebelum kita menemukan hasilnya tinggi. Di bawah dulu terburuk oleh lahar Merapi. Iya, ini kan lantai candi aslinya kan begitu. Sakit tuh gini kita sekarang deh Pak. Jenenge nek duduk mati di bawah masih ya. Dan ini kalau ini sudah lantai sudah nggak ada. Begini loh. Ya, kalau dulu kan segini tanahnya ini semuanya. Kita malet gitu.
Nah, candinya lah ini ya. Makanya kami ajak ke sini supaya ada pertanyaan itu. Nah, candinya itu. Candine. Nah, candinya. Ini bakal menjadi candi gitu ya, Pak? Nah, Candi kok patut berserakan. jadi Kok candi sudah jadi? sudah kumpul ini? Belum, Pak. Biar sekalian. Ya, itu yang tadi saya tunggu-tunggu. Oh, candi gugup. Mohon perhatian, terima kasih sudah jauh-jauh dari Pelausan tadi sampai ke Candi Gana, ya. Ini namanya Candi Gana, tapi dulu kita sebut pernah dikenal pada catatan sejak Hindia Belanda itu Candi Nyun Sewu, Asu, ini namanya. Nah, mengapa bisa disebut itu? Karena penamaan candi itu ada 3 komponen ya. Yang pertama berdasarkan prasasti. Contoh, di Candi Prambanan itu pernah ditemukan namanya prasasti Siwagerha. Dulu bukan namanya Candi Prambanan, tapi Siwagerha. Itu Candi Prambanan. Kemudian di sini ada Candi Sewu. Dulu pernah menemukan namanya prasasti Manjusri Gerha. Itu berarti rumah Tuk Manjusri. Jadi namanya dulu adalah bukan Candi Sewu, tapi Manjusri Gerha. Itu namanya berdasar prasasti. Kemudian yang kedua, nama berdasar lokasi candi itu berada. Ya, kita kenal Candi Prambanan kenapa? Ya, karena lokasinya di Kecamatan Prambanan. Kita kenal ada namanya misalnya Candi Kalasan karena dia ada di Kecamatan Candi Kalasan. Dan yang ketiga itu nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Ya, sebagai contoh Candi Sewu yang kita kenal sekarang itu nama yang diberikan oleh masyarakat sejak dulu. Karena apa? Masyarakat Jawa itu biasanya kalau melihat sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan mereka, misalkan jumlahnya banyak dan tak terhingga, itu mengatakan Sewu, Grojogan Sewu, Candi Sewu, Lawang Sewu, meskipun jumlahnya nggak 1000 gitu. Nah itu. Dan termasuk ini Candi Asu ketika waktu itu ditemukan, ini ada penamaan yang diberikan oleh masyarakat setempat pada waktu itu terkait dengan asu. Asu dalam pengertian seperti apa? Apakah binatang asu atau asu dalam pengertian yang lain? Asura atau apa itu bagian dari sebuah cerita mitologi di dalam agama Hindu Buddha pada waktu itu kan ada. Ini yang jelas. Kemudian setelah saat ini kita kenal, kita ganti menjadi nama Candi Gana karena di sini terkait dengan makhluk mitologi yang ada yang namanya Gana itu. Gana itu apa? Gana itu seperti apa ya? Ya tadi makhluk mitologi ya. Mitologi di dalam agama Hindu Buddha itu ada makhluk yang seolah-olah seperti ini bentuknya. Dia menyangga sebuah sesuatu, katanya bangunan atau atas. Nah, kita menunjukkan Candi Gana ini supaya Bapak Ibu paham semua bahwa pelestarian itu tidak hanya seperti yang indah-indah seperti tadi Candi Pelausan sudah indah, ada Candi Prambanan semuanya juga sudah indah, Borobudur, tapi ternyata banyak sekali kasus seperti ini ketika kita menemukan cagar budaya sudah berada di tengah masyarakat, di tengah perkampungan dan lain sebagainya. Nah ini merupakan bagian sesuatu yang penting karena apa? Apalagi Candi Gana ya, Candi Gana ini sudah masuk di dalam bagian dari daftar warisan dunia. Pelausan belum malah. Belum sana. Candi lainnya Sejon belum. Kenapa Gana masuk? Karena bagian dari bagian kompleks dari Candi Sewu. Jadi dari Candi Sewu itu, Candi Sewu yang ada paling dekat mungkin. di sana, Candi Gana ini adalah istilahnya batas terluar sebelah timurnya Candi Sewu. Jadi kenapa Candi Sewu juga bisa masuk ke dalam daftar warisan dunia? Karena Candi Sewu itu adalah kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia. Kalau kita menyebut kompleks, kita arahnya ke Candi Sewu. Tapi kalau kita menyebut bangunan atau struktur itu Borobudur, jelas yang terbesar. Nah, karena kompleks, karena tadi kami sampaikan, batas sebelah timur Candi Sewu adalah Candi Gana ini, di sebelah selatan nanti ada Candi Lumbung dan Bubra, di sebelah utara ada Candi Lor, sebelah barat ada Candi Kulon. Nah, ini makanya ketika ini masuk ke dalam bagian dari batas kompleks Candi Sewu ini sudah masuk dalam daftar warisan warisan dunia. Nah, ini penting. Kemudian ini saat ini sedang dalam proses prapemugaran. Prapemugaran itu artinya
kita mencoba untuk mengumpulkan batu seperti tadi di Pelausan, kita mencoba untuk mencocok-cocokkan dulu. Kemudian setelah ini semuanya bisa menjadi satu kesatuan bangunan, baru akan kita kembalikan ke candi induknya. Itu candi induknya yang di sana itu, yang ada di tengah itu ada kayak tangganya naik itu. Itu candi induknya. Nah, yang jadi permasalahan pelestarian karena ini sudah berada di kompleks pemukiman penduduk, banyak sekali batu-batu candi itu yang ditemukan di bawah bangunan-bangunan yang ada. Ya, di bawah rumah dibuka pakai untuk fondasi dan sebagainya pada waktu itu. Nah, sekarang upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencoba untuk membebaskan lahan yang ada di kanan kiri, mungkin depan belakang dari kawasan situs ini. Ini rencana akan ada pembebasan supaya artinya nanti bisa kita peroleh kembali data-data arkeologi dari bangunan Candi Gana ini. Ini yang menjadi bahan pengetahuan kita bersama bahwa pelestarian itu tidak hanya yang sudah jadi, sudah menjadi objek wisata, tapi ternyata seperti ini ya juga merupakan bagian dari sebuah upaya kita untuk melestarikan cagar budaya. Ini juga berlatar belakang agama Buddha, karena ini bagian tadi kami sampaikan mandalanya atau batas wilayah dari Candi Sewu yang berlatar belakang agama Buddha. Dibangun kapan? Ya otomatis sejak beriringan dengan pembangunan Candi Sewu, yaitu 825 Masehi sudah selesai, sedangkan Prambanan itu 850, terpaut 25 tahun. Jadi lebih tua ini daripada Candi Prambanan. Kalau candi ini dengan Candi Sewu dan Candi Pelausan itu hampir bersamaan. Sekian kira-kira yang bisa kami sampaikan tentang Candi Gana ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua untuk kaitannya dengan kunjungan pelestarian. Buatnya ada sinyal dulu bukan ambruk ya, tapi ya karena aktivitas gempa dan sebagainya seperti ya candi-candi lainnya, yang menyisakan adalah bagian yang tengah induk itu. Sedangkan kalau yang ini kita sudah pindah-pindahkan, kita kelompok-kelompokkan. Dulu tidak ada di sini, cuma kita kelompok-kelompokkan, kita geser batu-batu itu di sini. Tapi yang intinya yang sana itu ya hampir seperti itu bangunan ketika ditemukan. Jadi kondisi memang sudah roboh. Ciri khasnya apa Pak? Hampir semuanya candi yang ada di Jawa ya khususnya itu cirinya sama. Artinya dari sisi arsitektur, bahannya itu sama. Kalau yang Candi Gana ini kaitannya dengan Candi Sewu, tentunya dia punya ornamen atau gaya style yang hampir mirip dengan Candi Sewu. Seperti nanti coba kita mencoba ke sana itu ada seperti hiasan. Ya bisa bertahun-tahun bisa. Karena prosesnya sangat panjang sekali. Seperti bangun apa yang bulan atau termin pertama harus ini selesai. Kalau datanya sudah komplit bisa. Oh bisa. Yang belum bisa menentukan itu karena kita mencari datanya supaya komplit itu tadi. Itu yang susah. Terutama kasusnya untuk mencari pasangan-pasangan batu itu. Itu kita nggak bisa target bisa 1 bulan bisa menemukan satu komponen tertentu nggak bisa. Harus rutin. Bisa dalam 1 bulan saja. Tapi kalau dengan pasangan tertentu 1 bulan kita tidak bisa menemukan.
Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah berkunjung ke Candi apa Bu namanya? Laosan. Kemudian lanjut ke Candi Candi Gan atau Candi Guguk biasanya nyebutnya. Candi Guguk. Dua candi sudah kita kunjungi dan mungkin nanti Pak Wahyu bisa bantu membuat kayak semacam pesan dan kesan Pak terkait dengan pelestarian cagar budaya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih sudah kerso tindak datang Candi Laosan utawi Candi Gana ini dengan mungkin ada pemahaman baru terkait cagar budaya yang sudah ditata, tertata dan dimanfaatkan seperti Laosan tadi, dan juga cagar budaya yang masih perlu banyak pemikiran dari sisi pelestariannya, gitu ya, atau Candi Gana ini. Jadi menurut kami ini sebenarnya yang kami inginkan, karena Bapak Ibu di sini adalah yang garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa. Jangan segan-segan untuk mengajak anak-anak didik itu untuk mengunjungi cagar budaya, karena kaitannya banyak. Nilai-nilai yang bisa kita sampaikan banyak. Penguatan pendidikan karakter pun bisa terbentuk melalui ketika kita melihat cagar budaya dan juga mengapresiasi cagar budaya. Karena di dalam karakter itu kan kita ada O4 ya, kita kenal ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Ini semuanya bisa kita terapkan ke anak-anak didik supaya mereka bisa menjadi generasi yang NKRI Go. N nasionalis, K-nya kemandirian, R-nya religi, NKRI integritas, dan satu lagi gotong royong. Itu yang nanti menjadi bagian dari semangat penguatan pendidikan karakter yang bisa didapatkan dari situs cagar budaya. Kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu akan mendukung dan mensupport ketika nanti ada aktivitas kegiatan anak-anak didik yang akan mengunjungi lokasi situs cagar budaya. Jadi akhir kata dari kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, kepada Dinas Kebudayaan yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan sekali lagi ada satu hal yang bisa terakhir kami sampaikan, biarkanlah batu-batu ini berkata lestariku bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke bus ada arahan serta pesan juga dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih Pak Hayuk yang terhormat, Bapak Ibu, keluarga besar SD Kuarasan. Yang pertama, kami dari Lembaga Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah juga mendampingi kita pada pagi sampai siang hari ini. Berikutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga besar SD Kuarasan yang telah juga ikut mensukseskan program kegiatan kami dalam hal ini Kunjung Kampus. Seperti yang disampaikan Pak Wahyu di depan, bahwa sebetulnya Pak, kami itu program kegiatannya adalah untuk mendampingi siswa-siswa sebetulnya. Namun karena pandemi, nah ini untuk mengontrol anak-anak ini yang agak dan daripada ini tidak kita ambil kegiatan ini, akhirnya kita merekrut dari kepesertaan ini dari Bapak Ibu pendidik agar bisa nanti apa yang diterima dari sini, yang diambil dari sini bisa disampaikan kepada peserta didik. Berikutnya juga terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta WKS apabila kami dari Kundo Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan ini di dalam hal memfasilitasi dari awal sampai detik ini banyak hal yang kurang berkenan, kurang pas. Sekali lagi kami atas nama Kundo Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling akhir terkait dengan permintaan dari Bapak Ibu semuanya bahwa masih jauh Pak, ini masih ada sisa waktu di kami. Ini setelah dari sini ini ada permintaan kami memberikan minta bonus ini, minta bonus. Nah, ini untuk pembersih. Nah ini insya Allah nanti bisa kita fasilitasi. Namun fasilitas kami hanya sampai pada posisi parkir Bapak Ibu.
terkait dengan kepentingan Bapak Ibu mau ke MCK, mau ke warung, mau masuk, monggo itu. Monggo. Kami hanya memfasilitasi sampai di posisi parkir. Dan nun sewu, durasi waktu saya kira jangan sampai 2 jam di sananya nanti. Karena kami nanti malam masih harus fasilitasi pentas campur sari di Jagapan Ewon. Streaming. Kami itu siang malam Pak, ini tadi malam juga kita di Jagapan Ewon itu sama Mas Basuki juga itu kan semen tadi malam ini. Beri Nah, itu batis. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf segala kekurangan kami dalam memfasilitasi kegiatan Bapak Ibu. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan WKS ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, serta Bapak Ibu guru peserta WKS. Saya di sini mewakili peserta, yang mana peserta pada kegiatan WKS hari ini terdiri dari 30 guru. 30 guru, masing-masing ada 3 sekolahan, yaitu dari SD Negeri Sumberjo, SD Negeri Nglipar 2, dan SD Negeri Warasan Nglipar. Pertama-tama kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan pada kegiatan WKS ini, yang mana dengan kegiatan WKS ini tentunya banyak sekali manfaat yang kami peroleh, sehingga kami dapat tambahan ilmu pengetahuan tentang cagar budaya, terutama tentang candi-candi yang ada di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh narasumber tentang sedikit sejarah tentang candi yang kami kunjungi, yaitu Candi Plaosan dan Candi Asu ini. Dan juga kami aturkan mohon maaf yang sebesarnya apabila kami dalam melaksanakan kegiatan ini dari Bapak Ibu guru ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Semoga kegiatan ini nanti bisa berlangsung terus setiap tahunnya untuk menambah ilmu pengetahuan tentang cagar budaya yang ada di daerah kita ini.